semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Gani Ramadhani dengan NIM A11 2022 14223. Kali ini saya akan mempresentasikan proyek Laravel dengan konsep MVC. Ini dengan nama Ticketing App. Ini menggunakan dua user utama, ada administrator nantinya sebagai pengedit data yang di dalamnya, the user yang nantinya bisa melakukan pemesanan tiket. Ini untuk halaman utama dari aplikasi ticketing. Di sini halaman utama menampilkan tiket yang tersedia dan kategori yang tersedia. Ini untuk pada codingannya, halaman utama ini pada bagian resource, pada bagian ini home blade PHP. Di sini ini bagian utama dari halaman utamanya. Dilanjut untuk bagian admin. Di sini bisa langsung saja login admin, langsung masuk. Untuk bagian halaman utama dashboard admin ini terdapat ringkasan seperti total event, kategori, dan jumlah transaksi yang sudah dilakukan oleh user. Di sini untuk fitur dari admin ini bisa menambahkan kategori baru dan menghapus dan mengedit. Sini kita coba menambahkan kategori baru. Sini simpan. Sini akan menambahkan kategori baru dengan nama baru. Untuk ini pada bagian ini, pada inputan tadi, pada bagian kategori ini untuk penginputan awal yang nantinya akan terhubung langsung ke controller bagian admin kategori. Dari bagian controller ini nantinya akan langsung dimasukkan ke database bagian kategori. Dilanjut untuk fitur selanjutnya dari admin, di sini ada manajemen event. Nih, manajemen event di sini sebagai admin bisa menambahkan, mengedit ataupun menghapus. Di sini sebagai contoh kita akan tambahkan event baru. Ini nama deskripsi ini untuk tanggal, ini untuk tanggal eventnya akan dilakukan. Ini sebagai contoh saja, di lokasi Jakarta. Ini untuk kategori tadi. Ini kategori tadi sudah masuk di sini. Ini untuk kategori baru tadi, baru sudah bisa. Ini untuk penambahan gambar atau tampilan lah. Ini untuk misalkan sebagai contoh saja. Sini pilih ini. Kita langsung tambahkan event. Ini event berhasil ditambahkan. Di sini pada bagian code-nya, pada bagian resource untuk inputan awal. Inputan awal tadi bagian event. Tadi nih create atau membuat event baru. Ini untuk inputan event baru, ini tadi nama event. Ini untuk bagian deskripsi, inputan bagian deskripsi. Ini untuk inputan tanggal waktu. Ini lokasi. Ini kategori. Ini untuk upload gambar. Setelah tadi memasukkan inputan tadi, akan langsung terhubung langsung ke bagian controller. Untuk controller ini masuk bagian admin event. Nah, ini di sini event. Tadi setelah input judul nanti akan masuk ke database. Ini untuk dari sini masuk ke database. Selanjutnya
Ini histori pembelian. Histori pembelian ini sebenarnya ini akan menampilkan dari user yang telah melakukan pemesanan baru. Misalnya user pembeli tiket baru nantinya akan memasukkan di sini. Di sini bisa menampilkan nama dari pembelinya dan event apa yang ada. Di sini tanggal pembelanjaan pun dan harga pun ada. Sepertinya kita akan berlanjut untuk ke bagian user dengan melakukan pemesanan tiket. Sebagai contoh, kita langsung saja logout. Di sini kita langsung pesan. Sebagai contoh pameran seni kontemporer. Di sini kita langsung coba pesan saja. Pesan sebagai contoh kisah pesan 1. Oh, nampaknya sebagai kita sebelum melakukan pemesanan diperlukan login. User quest tidak bisa melakukan login. Ini sebagai yang melakukan pemesanan diwajibkan untuk login. Sebagai contoh kita akan login sebagai user. Langsung masuk saja login. Ini halaman utama dari user. Sini tadi ada kategori baru yang udah ditambahkan. Masuk. Nih tadi event yang sudah ditambahkan pun masuk. Ini kita akan melakukan pemesanan. Sebagai contoh di sini kita akan pesan 1. Ini setelah melakukan pemesanan kita langsung klik saja. Klik. Setelah konfirmasi ini, konfirmasi sini masuk ke riwayat pembelian. Di sini untuk alur logika ini sebenarnya bagian kompleks saat user melakukan checkout ini karena melibatkan 2 dari tabel penyimpanan sekaligus. Kita masuk ke controller, order. Nah ini untuk controller ini pertama membuat data utama di tabel ini, bisa mencatat siapa pembelinya, tanggal dan harga. Kedua ini bisa menyimpan rincian tiket pembelian detail menggunakan logo berulang. Dilanjut untuk bagian roots PHP. Ini roots PHP ini sangat kompleks untuk bagian roots web PHP. Di sini rootnya khusus. Di sini middleware-nya tersebut dipasang di root group. Ini private admin sudah khusus, jadi semua root di dalam grup event kategori tiket otomatis terlindungi tanpa perlu saya cek satu persatu di controller. Sini, nih. Untuk keamanan ini admin udah ada pada bagian middleware ini. Ini middleware ini khusus membuat logika pengecekan user tab. Jika user tab sama dengan admin, request akan diteruskan. Jika tidak, user akan dilempar ke dashboard utama. Dilanjut tadi bagian history baru. Di sini untuk pengecekan, user pun bisa mengecekkan riwayat pembelian. Ini untuk riwayat pembelian. Di sini dilanjut untuk riwayat pembelian dari admin. Admin pun dapat melihat riwayat pembelian dari user yang terbaru. Sini sebagai contoh, ini tadi kan pemesanan baru, pastinya akan menambahkan pemesanan baru.
Sebagai contoh, kita masuk login admin. Ini masuk histori pembelian. Nah, ini tadi, ini baru saja yang dipesan oleh user. Di sini menampilkan nama, event, dan tanggal pembelian dan harga. Sepertinya seperti itu. Untuk bagian code-nya pada bagian new, ini history. History ini cuma menampilkan dari nama pembeli, event, tanggal pembelian, dan total harga. Untuk bagian tadi manajemen kategori kan, manajemen event kan ada bagian inputan gambar. Ini gambar ini terdapat pada bagian event controller. Ini inputan gambar. Ini untuk fitur ini menangani fitur upload agar fitur ini terapi dan dapat diakses publik. Pada fungsi store-nya ini melakukan validasi input dahulu. Khusus untuk gambar saya menggunakan move untuk memindahkan file fisik ke folder image event. Di mana public, ini nantinya akan masuk pada bagian ini setelah tadi masukkan inputan dari gambar. Nama filenya saya gunakan generate untuk menggunakan timestamp time agar unik dan tidak bentrok jika ada user upload gambar dengan nama yang sama. Sekian, terima kasih dari saya. Halo.